Ini nih. Player siapa tuh? Glue. Glue kan? Iya lagi gua kebayang yang mana. Ada kan glue? Glue. Iya ada. Glue Enggak, ini. ya. Miramar, lagi nanti ngomong. Miramar main lagi. Iya, aduh. Gak apa-apa, Nggak emang apa-apa. lagi istirahat dulu. Iya. Soalnya kan tadi Glue agak tryhard ya game sebelumnya. Iya, jadi mungkin para Genzi ini tidak ceria menonton spontan uhuy. Tapi saya Genji loh. Oh ya? Beberapa sumber menyatakan 96 masih Genji. Iya sih di Tapi kayak ujung-ujung gitu. ujung gitu ya Iya. kan November Oh, juga. gue tahu apa? Apa tuh? Zillennial. Exactly. Widih, kelas memang bahasa-bahasa zaman Dulu sekarang ya. waktu gua kecil tuh gak ada bahasa-bahasa ribet gitu loh. Zillennial, Gen Z. Iya. Iya. Apalagi ya sekarang. Tapi nggak apa-apa, itu berarti perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa sama seperti player-player di sini berkembang terus-terusan ya. Yes, betul. Dimana dari season Benul. bagus, sudah mulai ngikut ya. Betul. Berkembang ya dari season 1 dimana kayak BTR doang kan yang mendominasi gitu. Terus tiba-tiba nantinya ada tim lain lagi, Akasu, terus Genesis Dogma gitu muncul, AE juga yang walaupun waktu itu masih Aerowolf namanya ya, Iya. Aerowolf Limax. Ya memang semuanya harus berkembang ya, Yes. harus maju terus. Tapi yang berkembang juga flight pack-nya. Dan Betul, karena ini flight path yang benar-benar ngembang, melebar gitu loh. Dari kanan ke kiri. Benar. Betul dong. benar. Benulnya mana benul? Benar. Itu dia. Perkembangan untuk tim-tim di sini karena kalau misalnya tadi flight pack-nya itu agak-agak condong menuju ke arah sabar, kali ini kan Sabar. aku langsung kayak Ini bahaya nih, kita bener-bener kita menyebut sesuatu random thing saja kayak sama PUBG Mobile. Hei, gua kasih nih. Iya. Stalber langsung ya, walaupun harusnya nggak zona ke sana sih. saya ragu ya. Kalau ke sana juga sih saya akan mulai membuat doa-doa ada biaya ke Doge sih. Oh gitu. Iya. Ya. Oh lu berarti ya memang analisanya itu on point Jan kalau gitu mah. terima kasih Ada. loh, Dona Fiska. Iya. Terima kasih. Walaupun harus di buff-nya sama saya juga ya. Betul, emang gua nih kalau sama Dona malah ngebuff, beneran deh. Coba kalau saya di pairing sama, misalnya sama Sanskui, saya salah, pokoknya. Semuanya salah ya. Salah. 99% salah tuh. 87 lah, Ya elah. Masih banyak lah ya itu. masih banyak Iya. tetap. Tapi ya ini agak pasif sih, karena zonanya walaupun agak menuju ke arah bagian atas cukup sentral. Mungkin tim-tim yang bergerak dari bagian selatan ya, kayak Pikmi kalau tetap mau menuju ke arah bagian mill base, ya let rotation sekalian. Terus kayak pergerakan-pergerakan di bagian Primors mungkin akan mempunyai PR cukup lebih. Tapi kalau teman-teman yang ke atas kayak menuju Severny, menuju ke arah bagian Rozok, menuju ke arah bagian Yasnaya misalnya, ini cukup diuntungkan lah dengan zona seperti ini. Tapi I wonder sih Jan, apa yang dilakukan, balik lagi ya ini pertanyaan kita tadi, apa yang dilakukan tim-tim yang dari tadi istirahat, apakah mereka melakukan push up ataukah melakukan burpees? Karena tadi apa kemarin ya? Kemarin kayaknya. Kemarin. Saya melihat dari Bigetron ya? Iya Bigetron yang Iya. melakukan burpees karena mereka nampaknya punya punishment Ah. atau der-deran kayak gitulah ya. Ah. Kalau misalnya 1 kali tusun harus melakukan 10 kali burpees. Tapi saya respect. Kenapa tuh? Manajernya ikut. Oh iya ya. Iya, Bang Tarora ikut di sana. Bener. Kan berpis itu capek banget kan. Dia kan tiduran berdiri. Iya. Apa sih istilahnya ya gitulah. Apa ya? Berdiri loncat. Berdiri loncat tiduran. Ngeplank. Ngepron, ngeflank. Ngepro. Ngeplank ya. Plank ya harusnya ya. Ya gitulah. Ya terlihat iya. lah saya jarang Nah, olahraga ya iya. guys. Saya cuman jogging doang. Iya, jadi memang menarik ya. Dan mereka adalah laki-laki yang memegang kata-kata mereka juga Oh gitu iya kan. dong. Men Tusun. are valued by their words. Waduh. Yes. Apa tuh Min artinya Min? Apa tuh artinya Bang? Artinya adalah laki-laki dinilai dari kata-katanya. Widih, Yes. apakah kata-katanya dipegang Nah, atau atau dibuang? Wah. Itu adalah tim BTR kemarin ya kita lihat. Karena memang sebenarnya ya, Mm-mm. gue suka banget sih. Selain ngomongin BTR kemarin kan ada beberapa tim juga, Voin kalau nggak salah ya, Ya, yang Voin, memang Boom juga. Boom juga salah satunya yang memang melakukan olahraga gitu. Udah Betul. mulai mengkorporasikan, Meng- mengimplementasikan. Mengimplementasikan olahraga dalam rutinitas latihan mereka. Karena walaupun memang kita sebagai gamer sebenarnya itu kerjanya cuman dalam tanda kutip main game, tapi kan kesehatan fisik itu mempengaruhi kesehatan mental, kesehatan Betul. otak. Betul. Kesehatan otak mempengaruhi juga bagaimana kita mengambil decision di dalam in-game gitu loh. Dan PUBG Mobile ini kan adalah salah satu game yang memang membutuhkan short decision making banget gitu. Betul, Split betul. decision making gitu. Betul. Konsentrasi ini penting banget dibangun dari aktivitas-aktivitas yang tadi Dona Fiska ungkapkan lah ya. Jadi dengan datangnya banyak coach physical sekarang gue lihat, bahkan mental coach juga mungkin udah mulai digaungkan sejak pagelaran SEA Games tahun lalu ya bisa kita katakan ya. Sekarang
sudah semakin banyak tim yang punya concern ke sana dan itu adalah sebuah kabar baik. Karena bagaimanapun semua hal baik tadi jikalau menjadi sebuah kebiasaan, ini akan ngebentuk tentunya mentality mereka lebih matang lagi, gameplay seperti apapun bisa lebih kuat. Dan yang mau kita lihat adalah ketika semuanya udah matang, berarti growing up-nya together. Nggak cuma 1-2 tim doang, dan itu akan ngebuat skena kita kuat, Indonesia kuat juga di mata PUBG Mobile. Iya, walaupun ada beberapa tim, 1-2 tim mungkin ya yang agak-agak ketinggalan dalam tanda kutip dalam growing up yang tadi lu mention juga, itu akan menjadi pecutan juga sih untuk mereka gitu. Betul. Oh yang lainnya udah sampai sini nih, gue juga harus gitu. Betul. Harus untuk ngejar mereka, bagaimana caranya. Apalagi kalau misalnya yang naik atau yang growing up dengan pesat itu adalah tim-tim yang datangnya dari komunitas sebenarnya. Itu bakal keren banget sih, karena mereka langsung on par dengan yang lain, tidak hanya di skena yang sama, tapi treatmentnya yang sama. Dan itu adalah hal yang luar biasa jikalau ada manajerial yang concern ke arah sana, atau para playernya mungkin, ya kita berbicara secara let's be real, komunitas mungkin kadang belum terlalu settle secara seluruh fasilitas, tapi mereka punya kesadaran diri sendiri untuk melakukan exercise dan lain-lain. Itu menurut gua akan sangat baik lah. Tapi ini adalah Erangel yang tadi udah sempat gue bahas, agak cukup pasif di bagian awal. Ini Enkins kedengeran sih, karena gue lihat GPX langsung turun dari vehicle-nya, dan betul saja FJ melakukan laporan di depan sana. Sudah ada pergerakan tim lain, which is Enkins. Yang kali ini JZ mendekat ke teman-teman lagi, regroup karena terpantau satu tim mendekati posisi mereka. Tuh touchdown terlebih dahulu dari arah atau di dalam compound yang bisa mereka kuasai untuk saat ini. Gak cuma Enkins saja, tetapi ada tim GPBR dan juga Bigetron Red Villains kali ini yang sudah mendengar satu sama lain. Tapi nampaknya dari tim BTR Red Villains mereka lebih memilih untuk melanjutkan perjalanan mereka saja untuk bisa masuk ke dalam zona untuk saat ini. Tapi Jan, ngomong-ngomong ya, tadi gue sempet mau ngomongin soal DBS sih. Kita tahu sendiri kan kayak The Rise of DBS itu kayak beberapa season yang lalu, dimana kayak ketika satu pemain memegang DBS itu akan menjadi senjata mematikan untuk mereka gitu. Bahkan kayak bisa dibilang kalau misalnya on point itu bakalan sakit banget. Dan bisa kayak dengan singkat menyudahi perjalanan dari pemain tersebut gitu. Tapi apakah lu melihat efektivitas GPX lagi gue mau ngomong DBS karena GPX kali ini sekarang sudah akan menghadapi atau harus menghadapi tim Bigetron Red Villains. Dua pemain sudah ditumbangkan dan bakalan ada pengejaran yang dilakukan ke arah pemain-pemain dari tim GPX yang dimana sekarang hanya meninggalkan the last man standing mereka saja. Ya, Ryzen ini player gifted sih memang. Selalu gue katakan, walaupun grinding dia tentu ini menjadi sebuah bukti nyata ya, tapi gue nggak pernah bohong melihat Ryzen selalu gifted. Menurut gue as an aim power dia tetap di atas rata-rata dan mendapatkan hal tersebut, yaitu eliminasi dari GPX. Tapi melanjutkan DBS tadi DBS, ya, balik lagi. DBS for me ya, it was an airdrop weapon for a reason. Ini adalah senjata yang tadinya di airdrop untuk sebuah alasan, karena memang sebegitu kuatnya. Tapi karena menjadi meta yang diperbincangkan banyak orang menggunakan, kadang-kala gue katakan menjadi overuse. Terbukti ketika minggu pertama, ketika teman-teman ingat di sekitaran Hacienda del Patron, kala itu harusnya chicken buat tim, aduh gue lupa lagi, pokoknya nge-push HFX, tapi jadi HFX yang mendapatkan chicken dinner, yaitu Sinon, karena memang memaksakan DBS di jarak yang masih menengah. Jadi itu yang harus diantisipasi. Kalkulasi penggunaan DBS ini harus matang. Apakah benar-benar worth it di titik tersebut, atau masih bisa menggunakan senjata sebagaimana UMP, Uzi, Thompson, atau SMG lainnya untuk mid sampai close combat. Gitu sih. DBS sih kadang orang miss momennya seperti itu. Miss momennya itulah yang sebenarnya menjadi malapetaka untuk mereka. Betul. Gitu kan, karena kan satu tappingannya itu agak-agak nggak terlalu gampang untuk dikontrol gitu dari DBS-nya itu sendiri. Tapi kita bisa melihat tadi beberapa perjalanan yang sudah dilakukan oleh tim menuju ke arah utara. Nampaknya selatan dari Severny akan menjadi tanah yang diperebutkan oleh para tim di sini. Ingat, masih ada 16 tim full, masih belum ada yang pulang sama sekali. Walaupun tadi GPX digempur oleh tim Bigetron Red Villains, mereka masih bertahan. Sama seperti halnya di tim Book Esports kali ini masih bisa bertahan.
bisa melihat adanya GPBR yang nampaknya GPBR mau menginvasi satu kempon yang diduduki oleh Boom Esports. Ini hal yang menurut gue cukup gila ya, secara kasar gue katakan. Karena low HP baru saja didapatkan dari Boom karena bagian GPBR, tapi mereka connect masuk ke bagian dalam. Dan dia Pinky berdansa dengan sebuah Thompson. This is a close combat weapon yang begitu kuatnya. Yang bahkan tidak bangun backup ke bagian bawah, tapi ternyata threat knock terjadi. Walau begitu Boom kehilangan 2 player Boboho. What a great shot, kali ini bisa melakukan pertahanan yang cukup baik. Namun revive masih harus dilakukan. Macau terdengar stepnya, ada laporan dari Yang melakukan sebuah DBS shot kah? Sebentar lagi tembakan ke bagian depan. Ini dia close combat is real with the DBS, tapi dia gagal melahan pergerakan dari Gremory. AKM ganti ke bagian UMP juga. Close combat yang belum usai, tapi tembakan dari Boboho grinding nyata. Orang yang dibilang close combat tidak terlalu baik, tapi dia berhasil menang. Tapi begitu Aura datang kali ini, Boom belum reset sama sekali. Boboho dilakukan standing rata oleh Aura Esports. Ini battle apa, Dona Vizca? Oh Lord, ini dia seperti halnya yang tadi di-mention oleh Eldoge, third party is real. Aura nggak gentar sama sekali, nggak ragu sama sekali untuk memborbardir pertahanan yang dimiliki oleh tim Boom Esports, dan itu udah bukan good timing lagi sih, tapi perfect timing banget untuk tim Aura. Dan kan begitu, mereka berhasil untuk mengambil setidaknya 2 eliminasi poin atas pemain-pemain dari tim Boom Esports. Dan lagi-lagi ini adalah wake up call banget untuk tim Boom Esports. Mereka pulang di awal-awal, tapi better sih untuk kali ini. Karena mereka at least deck dapetin 4 eliminasi poin kali ini. Tapi gap poinnya masih 22 poin dengan Void so far ya. Dan Void kali ini masih bergerak aktif di game kali ini. Dan Bigetron Red Villains again. Ini adalah gerakan yang lagi-lagi mereka punya commit fight di bagian tengah karena memang tahu fight tersebut bisa dimenangkan. Karena open field battle juga. Yang berikutnya mereka lakukan adalah the Swavel rotation going to the center. Dan titik di bawah Severny itu tidak mudah untuk di contest. HRF pun demikian cukup cerdas mengambil gudang di bagian atas. Dan kali ini titik tertengahnya memang untuk RRQ di bagian high ground. Namun begitu kalau ada perpindahan tentu tidak mudah. Dan entry dia cukup ramai. HFX, PJFV bergerak dari bagian kanan. Udah ada Pikmi, udah ada GPX yang menjaga. Berarti mungkin predicted di beberapa menit ke depan, 2-3 menit ke depan fight tidak akan terelakkan, Dona Vizca. Ya, tidak akan terelakkan untuk mereka semua. Apalagi dengan zona yang seperti ini sedikit bouncing kalau misalnya kita bisa sebut. Dan udah ada beberapa tim juga yang akan masuk dari bagian-bagian sebelah kanan. Selain yang tadi disebutkan oleh Eldoge, ada beberapa lagi BNW, 21 NFT juga sudah mulai mau masuk menuju ke arah circle dari area-area utara untuk saat ini. Pun begitu dengan beberapa tim yang lainnya yang masih berada di pinggiran zona, mereka ingin lebih masuk lagi, lebih menjorok lagi ke tengah guna untuk bisa memaksimalkan advantage yang ada as fast as possible. Tapi nampaknya dari tim-tim yang lain masih aman-aman aja, adem ayam aja. BNW kali ini masih full berempat, tetapi dari barrier dia agak-agak misah dengan teman-temannya. Itu dia, bahkan masih revealing gas ya istilahnya dari bagian dimiliki. Jadi masih cukup jauh dengan kawan-kawannya, walaupun begitu harusnya ada on point movement di dekat PJFV karena ini adalah titik yang sama antara BNW dan PJFV untuk masuk ke dalam zona. So let's see later. PJFV performa yang mungkin belum terlalu maksimal di hari ini, tapi mereka udah dapat zona. Kita akan lihat bagaimana kelanjutannya. Sedangkan Bigetron Red Villains selalu mencoba bergerak ke arah bagian tengah. Dan wow, ini movementnya cukup menarik loh. Ada satu orang yang sekarang masih menggunakan vehicle untuk bergerak. Sepertinya mau clearing dulu apakah dari bagian atas akan ada yang masuk. Apakah di bagian kiri mereka masih ada yang masuk. Karena kompon berikutnya BTR, ini adalah kompon kecil di bagian landai perbukitan. Jadi kalau ada kemungkinan orang melakukan fight, ini berbahaya juga bagi mereka. So, antisipasi yang luar biasa dari Bigetron Red Villains sejauh ini, Dona Vizca. Kalau misalnya gue bisa narasikan, itu tadi adalah Swavel ya, yang menggunakan vehicle-nya dan menyisiri bagian-bagian belakang atau backline dari BTR menuju ke arah bagian pinggiran dari zona sendiri untuk bisa mengamankan posisi mereka. Jadi kayak smart move dan gue suka banget tingkat kepercayaan diri mereka gitu kan. Karena ya masih berempat, masih stage ini juga gitu. Itulah yang harus mereka lakukan untuk bisa memaksimalkan advantage yang ada. Tetapi nampaknya BNW kali ini sudah mulai dibombardir atas adanya tim HFX yang masih berada di luar zona untuk sementara waktu. Tapi ini hal yang tidak terlalu baik buat HFX sih. Mereka memang melakukan tembakan demi tembakan, tapi seiring banyaknya player yang lolos, ini juga akan menjadi jegalan mereka di zona berikutnya. Baru gue katakan lihat BNW udah melakukan setup. Kalau
Kalau HFX melakukan hal yang sama atau dalam jalur rotasi yang sama tentu bisa ditembaki oleh BNW dengan cukup mudah. Seperti HFX menyadari hal tersebut, dia bergerak ke arah titik yang lain dan kita akan lihat berikutnya. Karena zona keempat, stage keempat ada reveal dan Persija EVOS masih mendapatkan zona. Walau begitu, the central part kali ini datang untuk Enkins. Akankah ini jawaban untuk kebuntuan gameplay mereka, mengingat ini tempat yang cukup enak. Mereka ada di apa bahasa Indonesia itu? Tempat ngisi bensin, Oh, pom pom bensin. bensin, SPBU, SPBU. pom bensin. Nah itu, apakah jangan-jangan udah di coach sama junior? Harusnya sih, karena on point banget nih rotasinya nih. Apakah itu berkat junior ataukah bukan junior? Nampaknya sih bukan junior ya kalau kayak gitu. Saya juga kelihatannya. ngerasa bukan kan. Pada ini kita akan fokus terlebih dahulu ke arah in-game karena sudah ada beberapa perang yang terjadi. Kita bisa melihat dari main camera dan juga mini camera kita BNW dibombardir oleh tim HFX kali ini. Dan ini adalah menjadi satu misi yang harus mereka lakukan sama seperti halnya 21 NFT kali ini. Ini adalah misi yang harus mereka lakukan untuk bisa menyapu bersih pemain-pemain dari tim ARF dan that's it. Dan nampaknya kali ini adalah endgame untuk ARF. Mereka harus menyudahi langkah mereka. Habis chicken, terbitlah Too too soon. Ini benar-benar sebuah hal yang sangat menyulitkan karena memang tadi ada MG3 play dari seorang Flippy dan juga Boychill yang on point, tapi kita berpindah ke arah Maxius. Lihat, wah itu tadi movementnya. What? Kalau tadi teman-teman perhatikan bagaimana flick yang dilakukan setelah melakukan headbutt dengan Thompson. Begitu cepat, tidak terpick lagi oleh support yang dibangun oleh tim Kagendra membuat Voin. Oke, this is a result kenapa Voin begitu kuat dalam fight-fight yang mereka lakukan. It's not only Lapar, but also all the teammates Maxius tadi. Ya. Wah, on point banget Dona. Kalau tadi kita bisa rewind ya, kalau ada klipnya itu keren banget Maxius. Kayaknya nanti bisa kita lihat lagi di highlight Harusnya sih sih, ya. harusnya sih. Harusnya sih ya ngelihat memang flick shot yang dikeluarkan oleh pemain-pemain ini luar biasa sekali, tetapi yang tidak kalah luar biasa adalah fight yang akan dikomandokan oleh pemain-pemain dari HFX kali ini versus 21 NFT. Ada beberapa granat yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak, tetapi masih belum ada follow up apa-apa ternyata. Tetapi ada Flippy kali ini yang tertumbangkan karena mendapatkan damage dari arah yang lainnya. Begitu pula Sinon. Ada beberapa trade talk terjadi antara 21 NFT dan juga tim HFX Agency versus Boychill akan berhadapan face to face satu sama lain. Close combat akan terjadi antara mereka berdua. Itu kelihatan Boychill masih akan melontarkan granatnya instead of membukakan tembakannya, tetapi ada Heaven dari arah luar yang juga sudah bisa menumbangkan lawan-lawannya kali ini. Lining Spoon juga akan langsung aja mencoba untuk membalikan keadaan, mendapatkan satu knockdown, tetapi apa daya masih ada Heaven yang memberikan backup luar biasa yang menyelamatkan nyawa dari HFX. Tapi pengamatan Red Face sebentar lagi akan melihat beberapa knockdown dari tim HFX. Akankah ada controlling area yang coba dibangun? Ini dia, baru gua katakan Red Face. Tembakan ke arah bagian depan, belum melakukan sebuah knock-in begitu saja. Tapi Zona udah cukup sakit. Gagal memanfaatkan satu eliminasi tersebut, membuat Red Face akan bergerak kembali lagi. Tapi agensi tidak ada upaya revive yang bisa dilakukan. Bocor, what? 2 ban 1 ternyata terkena tembakan yang cukup on point dari BNW. Sepertinya Mort lagi dan lagi bermain cukup lambat. Outer circle terus menerus. Kali ini coba untuk kontestasi menuju ke arah bagian RQ. Zona seperti akan mendonat ke arah bagian atas. Dan betul, kali ini Pick Me ada di tempat yang cukup enak. Aura mulai masuk sementara Bigetron. Pavel sudah melakukan regroup ke arah bagian teman-temannya untuk melakukan objektivitas Zona di stage kelima kali. Iya, apalagi tadi dari media map kita bisa lihat di sekitaran dari tim BTR itu tidak ada siapa-siapa, jadi bisa dibilang dalam tanda kutip aman atau clear. Tetapi yang tidak aman adalah Aura karena mereka terculik satu persatu oleh tim Enkins yang bisa kita intip dari arah elimination feed. Tetapi HFX lah yang tereliminasi. Mereka harus menyudahi langkah mereka di game kita yang ketiga untuk saat ini. Sementara waktu RRQ yang sedari tadi menyambangi posisi pinggiran zona, mereka harus setup terlebih dahulu guna untuk bisa menyambut pemain-pemain atau lawan-lawannya yang akan masuk. Tim Aura nggak akan cuman menghadapi tim RRQ, tetapi Enkins juga mengapit posisi Aura tersebut. Betul sekali, Aura ketika masuk memang terlihat sudah di dalam zona, tapi open field, tidak banyak obstacle, bahkan smoke tebal mereka gunakan sebagai obstacle kali ini. Dan Hands for You cukup cerdas, masuk ke arah bagian bagi dan melakukan 360 degrees, melihat ke arah sekitaran dengan smoke yang digunakan one way smoke dibangun oleh Aura. Ada Honey Badger ditembaki oleh Mobia.
Tidak cukup bisa tentunya, tapi ini dia big fight between big names. Void dan juga RRQ, satu knockdown. Lapar di depan sana. Bahkan dari seorang Kenan juga ter-takedown. Ada tembakan dari tempat yang jauh itu Morph. Dicoba melakukan sebuah third party. Ada sebuah kerugian besar bagi Void kali ini. Rocky melakukan tembakan juga ke bagian depan. Belum bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Sementara Aura pun semakin bonyok, semakin detik berlangsung. Karena tembakan dari Enkins, Nate dari bagian Void, juga tembakan dari bagian Morph. Kenan tidak ada upaya revive. Alva will be the last man standing. Tidak akan melakukan sebuah backup yang sangat on point karena tim RRQ yang sekarang melakukan fight dengan Void. Iya, itu udah mission impossible, ditinggal begitu saja. Alpha bakalan ngacir untuk bisa memanfaatkan timing guna untuk menyelamatkan posisi mereka. Tetapi Morph, di mana mereka sudah mengetahui RRQ di depan sana, beberapa posisi di dalam, ada beberapa pemain-pemain dari tim RRQ. Pak Rocky akan menjadi garda terdepan untuk tim Morph dan akan menjadi sneaky assassin sedikit demi sedikit. Move proning untuk bisa menyambangi satu compound yang dari tadi sudah diduduki oleh tim RRQ. Aura, on the other hand, mereka harus revive terlebih dahulu, reset terlebih dahulu guna untuk bisa menyelamatkan posisi mereka. Ini big advantage sih untuk dua tim, yaitu Enkins dan juga Persija EVOS. Karena mereka mempunyai lower ground, yang lower ground ini beda kasus dengan lower ground pada biasanya. Lower ground ini mempunyai shooting gallery atau sebuah vision yang luas dan sangat terbuka ke arah bagian high ground, di mana tim-tim sedang melakukan fight. Ada Nate dilempar ke arah bagian Morph, menukar granat, tapi belum ada knockdown yang terjadi. Nerpeko 2-1, lemparan Nerpeko ke arah bagian depan, tapi ternyata akan menjadi close. Nate dan Nerpeko terkena Nate sendiri. What happened? Tapi Morph bisa membalikan keadaan. 3-on-3 situation masih terjadi kali ini. Fight for combat tidak akan terelakkan. Nerpeko diupayakan revive, tapi tembakan dari tim RRQ terlalu on point. Bahkan Aura juga join the fight dari bagian belakang. Morph kali ini justru yang terdesak dengan pergerakan antara kedua belah pihak. Morph satu persatu tumbang. RRQ di lain sisi bisa melakukan reset untuk beberapa waktu ke depan, tapi lihat dari Aura maju ke arah bagian depan. Domercy akan tidak memberikan gempuran-gempuran yang sedikit tapi sangat besar. Nate Deko kali ini 5 granat akankah cukup untuk menumbangkan sang naga emas. Lempar ke dalam, knockdown lagi, no mercy. That was clean. Tinggal menyisakan satu active player RRQ di bagian luar yang juga masih melakukan revive. Berhasil untuk merevive kali ini Aldo dan juga teman-teman sekalian. Mereka semuanya back dengan dua punggawa, tetapi ada Has for You yang menyisiri pemain-pemain tersebut di arah luar. Morph pun juga nggak bisa bertahan kali ini dan hanya meninggalkan seorang Best G saja yang akan mencoba untuk membalikan keadaan. Dan dengan demikian tim RRQ berhasil untuk memperpanjang nafas mereka kali ini. Best G, that was best gameplay. Best G maybe for best gameplay. Karena benar-benar luar biasa. Tapi Persija EVOS, what happened? Red Face dan Miseri di sana harus tertumbangkan dengan knockdown Nate yang dilemparkan oleh Enkins. Tapi ada balasan dari seorang kepala suku. Lagi-lagi Zuxi berperan sangat besar, sangat massive untuk tim ini. Dan bahkan that was only small hole. Tapi bisa untuk memberikan knockdown ke arah Enkins. Bahkan N ke satu player Nate di-cook lagi. Akan dilempar ke arah bagian Enkins yang hanya misalkan 2 orang ke arah bagian bawah yang kecil lagi. Dan knockdown Zuxi! Oh my god! Zuxi luar biasa banget dan membuat kali ini keadaan benar-benar dominating dari Persija EVOS. Oh my god, itu lemparan granat yang kelas banget. Tetapi kali ini Enkins hanya meninggalkan the last man standing mereka saja, yaitu seorang Mobia yang dimana kali ini pundaknya cukup berat untuk bisa menghadapi bahkan 4 kali ini karena Red Face is back baby. Mereka atau Persija EVOS masih akan menjadi tim yang full house, full power dan ciluk pakai kok. Hello, Zuxi dengan hanya meninggalkan sedikit saja HP-nya berhasil untuk memulangkan lawan-lawannya. Emang kepala suku atau war chief ini udah jadi satu istilah yang lekat dan proper ya Don ya, untuk seorang Zuxi. Itu bukan hanya presisi, tapi cerdas gameplaynya, dan itu adalah bukti experience dari seorang Zuxi. Karena siapa yang expect permainan dari bagian bawah-bawah lubang tersebut ternyata menjadikan gameplay yang maksimal. And the top 4, Red Villains, RRQ Ryu, Pikmi, dan Persija EVOS. Wah, spicy. Like-nya dulu nggak sih, Don? Let's get. Like-nya dulu nggak sih, Don? Like dulu kali ya teman-teman semuanya, apalagi kali ini dari tim Persija EVOS. Mereka juga sudah mulai diketahui posisinya oleh tim Bigetron Red Villain. Satar di sisi lain juga sudah diketahui oleh tim RRQ. Ini sebenarnya kalau kita lihat dari segi quantity player, ini walaupun ada 3 tim bahkan ya kali ini yang hanya bertiga, tetapi menurut gua masih seimbang lah. Itu dia, karena
3 player pun mereka punya posisi yang cukup enak ya sementara waktu. Tapi ingat, dengan sistem zona yang baru, kita bisa melihat kurang dari 20 detik lagi akan menuju stage yang ke-7. Dan kalau gua melihat ya, zona ini harusnya nanti akan menuju ke arah bagian tengah sih. Akan menuju ke arah bagian open field yang akan menyulitkan hampir semua tim yang sekarang bermain. Dan oleh karenanya Persija EVOS sepertinya menyadari hal yang demikian. Walau mereka sekarang masih aman, tapi coba memperlebar sayap mereka untuk mendapatkan posisi yang lebih enak. Terutama Pikmi yang sekarang menjadi contender terberat mereka. And as I predicted, menuju ke arah bagian open field yang lebih lebar lagi. RRQ kali ini yang paling disulitkan, dan Bigetron pun demikian karena mereka belum masuk zona sama sekali. Iya, ini kayak tinggal the battle between PJV Pikmi, apalagi kali ini Pikmi juga diganggu gugat oleh tim RRQ. Ini mereka bukan raja cuy, dewa cuy, dapetin angle-nya di atas sana. Sebelum mereka harus bergerak, mereka bisa memaksimalkan untuk mendapatkan beberapa eliminasi yang penting banget. Apalagi kali ini Satar pun juga di-lock habis-habisan oleh seorang Voldemort yang gak move on sama sekali dari tempatnya di pucuk genteng tersebut. Tetapi balik lagi seperti halnya yang di-mention beberapa kali oleh Eldoge, ini mereka harus set up terlebih dahulu. Apalagi posisinya PJV Misri berhasil mendapatkan satu pemain dari BTR. Mana fans BTR dan Persija, Derby Conqueror terjadi kali ini. Bahkan tembakan dari kepala suku lihat on point sekali. Tembakan karena bagian Bigetron. Red Villains ini seperti sebuah pertanda tidak ingin ada kekalahan. Dan sang legenda Ryzen Super Manggis tumbang. Menyisakan Pavel seorang diri. Satu tim yang kali ini melihat sebuah Derby Conqueror hanya RRQ di atas sana. Zuxi kembali lagi menunjukkan tajinya. Satu knock end terjadi. Walaupun zona memang yang memberikan, tapi Pavel terdeteksi. Ini sebuah confirm position yang cukup baik dari Persija. And that is Bigetron Red Villains went home di peringkat yang ketiga. And the battle between Persija EVOS dan juga RRQ commencing, di mana RRQ mulai turun, tapi secara kuantitas Persija EVOS lebih diuntungkan. Bahkan Mort low HP terbuka di sana. Tembakan dari Microboy, Cowboy, tembakan ke bagian depan, terpelisop di sana, tapi Mort masih bisa bertahan beberapa waktu. Big explosion, Mort, wow, tidak meledak, tidak knockdown Voldemort, tapi kasus yang berbeda, dia ter-take down dan tidak bisa diupayakan revive. Itu Port udah kayak debut cuy, beberapa kali diserang ya, baik dari tembakan spray down ataupun ledakan Vigal, dia tetap bisa bertahan, tetapi tidak dengan seorang Microboy. Dengan begitu, Persija EVOS hanya meninggalkan 3 punggawa saja, yang dimana mereka mendapatkan WWCD pertama mereka selama seminggu sehari setengah ini. Congratulations Persija EVOS. And here we go, the new chicken dinner di PMPL ID Spring 2023. Persija EVOS dengan line up Miseri, Microboy, Zuxi, dan Redface. Akhirnya ya. Seru banget yang hari ini, Don. Dinantikan cuy. Ini rame banget nih kayaknya ya kolom komentar ya. Pasti sih. Hari ini seru ya. Seru BTR udah sih. WWCD, PJV udah WWCD. Jadi sama-sama saling nge-mute tuh. Bang. Apa tuh, Bang? RF kan juga udah, Bang. Iya udah.